BTN Sumarji mengkonfirmasi bahwa Sjoerd Woudenberg resmi menjadi pelatih kiper timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg yang saat ini menjadi pelatih kiper Dewa United sebelumnya terlihat berpose bersama jajaran tim pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg. Hal itu terlihat dalam unggahan foto di Instagram X pemain timnas Indonesia Zulkifli Syukur yang juga ikut berfoto bersama. Namun berbeda dengan Sjoerd Woudenberg yang sudah resmi gabung, Zulkifli Syukur dikabarkan masih dalam tahap wawancara untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg sendiri bukan pelatih kiper sembarangan. Dia memiliki CV yang bagus di dunia kepelatihan kiper. Sjoerd Woudenberg mengawali karir di dunia kepelatihan dengan menjadi pelatih usia muda. Dia memulainya dengan menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13 pada 2006 sampai 2007. Setelah itu, Sjoerd Woudenberg mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim akademi Ajax Amsterdam pada 2011. Bergabung dengan Ajax membuat nama Sjoerd Woudenberg semakin dikenal. Dia pun direkrut untuk menjadi pelatih kiper klub Go Ahead Eagles pada 2014 sampai 2019. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada 2019 sampai 2021, Orlando Pirates pada 2021 sampai 2022. Kemudian terakhir dia menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1. Emiliano Jonathans ternyata merupakan sosok striker grade A yang gagal dinaturalisasi ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Fakta ini diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan. Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Emiliano Jonathans ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Hamdan menjelaskan, nama Emiliano Jonathans sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut Hamdan, Emiliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya, ketika usianya masih sangat muda, Emiliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Vitesse. Waktu itu mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus, namanya Emiliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A, ujar Hamdan Hamedan. Setelah dipantau tim analis timnas Indonesia, Hamdan memperoleh kabar jika Shin Tae-yong tertarik untuk melihat kualitas Emiliano Jonathans. Namun, tak dijelaskan secara pasti mengapa proses naturalisasinya batal. Perkataan media curacao soal Patrick Kluivert bikin timnas Indonesia jadi daya tarik pemain keturunan berkualitas. Apakah itu artinya Ian Maatsen mau bergabung? Shin Tae-yong resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Ia diberhentikan dari jabatannya kendati masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027. Kluivert akan jadi penerus Shin. Warganet langsung bertanya soal kiprah pria asal Belanda itu kepada pengamat sepak bola curacao. Ya, Kluivert memang pernah menangani timnas curacao pada 5 Maret 2015 hingga 30 Juni 2016 dan 14 Mei sampai 31 Oktober 2021. Hal itu membuat penggemar sepak bola Indonesia penasaran seperti apa kinerja sang calon juru taktik. Mereka ramai-ramai bertanya kepada akun X Curacao mengenai Kluivert. Tidak disangka jawabannya sungguh mengejutkan. Dalam hal perekrutan pemain, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 mau bergabung karena dia pelatihnya. Cuit akun tersebut. Cuitan itu seakan menjadi kabar baik. Sebab, para pemain berkualitas yang saat ini sulit dibujuk seperti Maatsen bisa saja mau bergabung. Statusnya sebagai legenda sepak bola tentu cukup menggoda. Timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan 3 pemain naturalisasi baru. Hal ini setelah Komisi X DPR RI menyetujui proses naturalisasi 3 pemain, yakni Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens.
Ole Romeni diproyeksikan masuk dalam skuad timnas Indonesia senior. Adapun Dion Marks dan Tim Gaypens yang berusia lebih muda diharapkan bisa berseragam Garuda pada ajang SEA Games 2025. Komisi X DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan kepada Tim Henry Victor Gaypens, Dion Wilhelmus Eddy Marks, dan Ole Ten Hart Romeni, ucap Hetifah Jaifudian. Sementara itu, Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut Ole, Marks, dan Gaypens akan menjalani pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari mendatang. Khusus untuk Ole diharapkan sudah bisa mengenakan jersey timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain Maret mendatang. Calon kiper timnas Indonesia, Emil Audero, resmi gabung klub Serie B Palermo sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2024 sampai 2025. Konfirmasi itu disampaikan klub sah Emil Audero saat ini, Como 1907, via akun Instagramnya. Emil Audero sempat menjadi kiper utama Como 1907 sedari pekan ke-4 sampai ke-10 Liga Italia 2024 sampai 2025. Namun, dari 7 pertandingan itu, gawang Como 1907 kemasukan 16 kali. Alhasil dalam 13 laga setelahnya, Emil Audero cuma main sekali. Bisa dibilang, Emil Audero saat ini berstatus kiper ketiga Como 1907 setelah pada Januari 2025 manajemen mendaratkan kiper Royal Antwerp, Jean Bute. Demi mendapatkan menit tampil di sisa musim ini, Emil Audero rela dipinjamkan ke Palermo. Palermo sendiri sedang berjuang promosi ke Serie A musim depan. Hingga pekan ke-24 Serie B 2024 sampai 2025, Palermo duduk di posisi 8 dengan 30 angka. Jika bertahan di posisi 8 sampai akhir kompetisi, Palermo akan mengikuti playoff promosi ke Serie A musim depan. Selain mendatangkan Emil Audero, Palermo juga mendaratkan Joel Pohjanpalo dari Venezia. Fakta ini menunjukkan Palermo memiliki ambisi promosi ke Serie A 2025 sampai 2025. Pemain keturunan milik Leeds United, Pascal Struijk melempar kode terkait isu dirinya terbuka untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Bek tengah berusia 25 tahun ini melempar kode dengan saling berbalas pesan berbau timnas Indonesia kepada rekannya di Leeds, Joel Piroa. Pascal Struijk membubuhkan komentar di unggahan Joel Piro dengan menuliskan penyerang Indonesia. Sementara Piro membalas aksi Struijk dengan menuliskan Indonesia is calling dalam salah satu unggahan pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu. Andai Pascal Struijk memang tertarik dinaturalisasi, maka kehadirannya dipastikan bakal mengancam beberapa pemain yang saat ini kerap dipanggil ke timnas Indonesia. Struijk, selain fasih bermain sebagai bek tengah, diketahui juga bisa mengisi pos bek sayap kiri serta gelandang bertahan.